Pemirsa, kami akan membahas mengenai pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh hari ini yang melaksanakan makan siang bersama yang tampaknya hangat sekali, Andro ya. Apakah mungkin ada goal khusus dari pertemuan ini? Apa yang diperbincangkan dan akan seperti apa? Apakah ini kira-kira tanda untuk menuju bersama seia sekata berkoalisi bersama menuju Pilpres 2024? Saat ini kami telah bergabung bersama dengan 3 orang narasumber. Ada Ketua DPP Nasdem yaitu ada Mas Willy Aditya, kemudian juga ada pakar politik yaitu ada Bang Hanta Yuda, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami dari DPP Nasdem, dari DPP Gerindra yaitu ada Bang Ferry Juliantono. Selamat sore semuanya. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Bang Hanta Yuda, apakah kira-kira ini sebuah bentuk sinyal bahwa bisa bersama maju ke 2024? Mungkin Nasdem sudah punya nanti nama calon, sebutlah mungkin ada nama Pak Anies yang cukup dekat dengan Nasdem. Apakah ini mungkin bisa jadi ke sana? Nanti akan ada Prabowo dan juga Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Anies Baswedan? Ya, kalau potensi tentu tetap ada ya. Apalagi dua partai ini sama-sama partai tengah, partai nasionalis. Tapi tadi Tisa menarik ada 2 nama disebutkan tadi, Prabowo Anies. Kalau ini terjadi, maka saya kira tidak berlebihan kita memprediksinya, menganalisanya berpotensi menjadi calon yang kuat. Karena Prabowo dan Anies itu, dan Ganjar tentunya 2 orang kalau kemudian punya modalitas elektabilitas yang kuat, dia berpotensi menjadi pasangan yang kuat untuk tentu mendapatkan sokongan dari berbagai macam partai. Meskipun saya agak meragukan dari sisi narasi politik atau narasi kandidasi yang dibangun oleh Partai Nasdem. Nama-namanya kan banyak figur-figur baru, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, kemudian Andika dan sebagainya, Erick Thohir, kemudian Rahmat Gobel dan sebagainya, tapi tidak menyebutkan nama Pak Prabowo karena memang punya partai sendiri. Itu tantangannya. Nah, kalau saya ditanya tentang nama ini, potensinya, pertanyaan Tisa tadi, maka potensi yang kedua yang juga membuat ini mungkin terjadi adalah soal partai dukungannya. Seandainya saja Nasdem misalnya memunculkan nama Anies, bersedia berpasangkan dengan Prabowo, maka selain Nasdem dan Gerindra, itu 2 partai sudah cukup Tisa untuk berkoalisi. Ditambah ada potensi PKS. Nah, catatan saya ada 2 hal. Kalau benar-benar di luar faktor Nasdem mungkinkah tadi, ada 2 hal yang menjadi kunci analisa saya. 1, kalau ini terjadi maka ini akan mengkristalisasi lawan politik. Potensi akan terjadi bipolar, kekuatan 2 porosnya besar. Karena potensi yang di seberang itu akan mengumpul dalam satu kekuatan yang sama. Karena Prabowo dan Anies ini kalau bergabung kan dia mengkristal ya, kanan tengah, pemilih basis kanan, semua mau semakin menguat, jadi saling melengkapi. Nah, kalau ini terjadi maka partai-partai di seberangnya, potensi Jokowi dan Megawati bersatu itu membesar. Kemungkinan akan mengusung bersama Golkar, KIB itu, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3, mungkin mereka akan bersatu, mengusung nama Ganjar, prediksi saya, bisa Ganjar dengan Erick Thohir yang santer, kemudian Ganjar dengan Puan Rani, atau Ganjar dengan nama-nama lainnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka potensi porosnya semakin besar, kan di sana ada Ibu Mega dan Pak Jokowi, kemudian ini kalau misalnya terjadi ada Pak Surya Paloh dan Pak JK sebagai kingmaker-nya. Nah, potensi yang kedua, mengkristalnya adalah polarisasi politik akan terjadi seperti 2019. Baik, Mas Bahkan Hanta. bisa lebih kuat lagi. Karena kedua basis masanya akan terkristalisasi, 2 basis tadi, bipolar lagi. Kelompok pendukung Prabowo dan Anies, kemudian pendukung Jokowi itu banyak nanti kepada lawannya, itu Ganjar Pranowo. Jadi kontraksi politiknya, potensinya semakin kuat, semakin kencang, semakin kokoh, itu potensinya besar. 2 hal itu catatan saya yang harus diantisipasi, tapi potensi terjadi polarisasi 2 kekuatan politik dan polarisasi pemilihnya kuat. Tapi dari sisi terbentuknya partai, saya kira sangat mungkin 2 partai ini bergabung. Tapi tantangan terberatnya adalah soal nama. Karena saya belum melihat narasi ini dibangun oleh partai Mas Willy, partai Nasdem menyebutkan nama Pak Prabowo ya, Mas Ferry. Kecuali, ini pengandaian saya saja, misalnya keduanya memilih menjadi kingmaker. Kalau keduanya menjadi kingmaker, baik Pak Surya Paloh maupun Pak Prabowo, wah itu sangat mungkin terjadi, mengusung nama Anies misalnya. Itu amat sangat mungkin terjadi. Tapi kalau mengusung nama Pak Prabowo, nah itu yang menjadi tantangan dengan Pak Surya dan Partai Nasdem seperti apa. Satu lagi catatan saya dari pertemuan ini yang kecerdikan dari partainya Nasdem ini karena apa ya? Karena satu sisi memang Pak Surya sebagai ketua umum tidak punya hasrat lagi untuk tidak maju sebagai calon presiden. Beda dengan Gerindra, tentu ada nama Pak Prabowo yang punya modal elektabilitas masih kuat. Di sisi yang kedua, Partai Nasdem ini juga kita tahu bisa menjadi potensi menjadi membangun epicentrum koalisi, poros koalisi.
Jadi kalau ada Tengku Umar, ini bisa berpotensi menjadi poros undang dia. Dengan datangnya beberapa tokoh politik sekaliber Pak Prabowo itu mengokohkan potensi itu. Ditambah kita tahu Pak Surya kan terkenal kingmaker yang ulung. Jadi saya kira ini semakin dinamis peta politiknya dengan peristiwa politik hari ini, meskipun bicara politik kebangsaan. Menarik tapi ini Mas bertemunya Hanta. dua tokoh politik sekaliber beliau berdua ini saya kira tidak bisa kita pungkiri ada bobot politik yang harus penting untuk kita baca dan kita analisa. Mas Ferry juga